Baik, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok C kelas 21C akan memaparkan terkait dengan digital dan teknologi dalam freight management, merupakan tugas mata kuliah freight management di bawah dosen Dr. Saptono Kusdanu Waskito dengan kelompok yang beranggotakan Melasari Cipta Prawakca 211 230 107, Fajar Sidik 211 230 127, Ridwan PS 211 230 117, Ferry Ricardo 211 230 108, dan Baby Ahmed Jovika 211 230 118. Yang mana materi ini akan disampaikan oleh Ibu Melasari Cipta Prawakca. Pada waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk menghemat waktu kita mulai saja ya. Kita mulai dari digitalisasi dalam freight. Apa itu digitalisasi dalam freight? Itu adalah digitalisasi freight mengacu kepada penerapan teknologi digital untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalisasikan pergerakan barang dalam rantai pasok. Adapun manfaat digitalisasi itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah aspek efisiensi. Jadi bermanfaat untuk otomatisasi proses pengiriman dan pelacakan, transparansi untuk real-time visibility atas pergerakan barang, dalam aspek keamanan, pengurangan resiko kehilangan atau kerusakan, dan analisa data, yaitu bisa memprediksi permintaan dan pengelolaan rute. Baik, selanjutnya kita dalam digitalisasi freight itu akan mengenal beberapa hal kegiatan yang bisa dibantu dengan IoT atau Internet of Things, di mana ini adalah jaringan perangkat yang saling terhubung dan mampu mengumpulkan serta bertukar data secara real time. Manfaatnya apa? Itu adalah pelacakan real time untuk memantau lokasi truk, kontainer, dan kapal, monitoring kondisi kargo, misalkan apabila kargo tersebut membutuhkan sensor suhu, kelembapan, getaran, atau sesuatu hal yang lain untuk barang sensitif. Maintenance proaktif, jadi IoT dapat mendeteksi kerusakan kendaraan sebelum terjadi kegagalan. Juga dapat dibantu dengan big data, di mana big data merujuk pada volume data besar yang dapat dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan insight. Manfaatnya itu adalah bisa memprediksi permintaan, optimasi rute, analisis kinerja. Jadi kita bisa mengevaluasi performa dari vendor dan armada. Selain itu kita juga dapat menggunakan AI ya, Artificial Intelligence. Jadi AI sendiri menggunakan algoritma pembelajaran untuk membuat keputusan cerdas secara otomatis. Jadi kita juga bisa dibantu oleh AI untuk membuat routing otomatis, chatbot dan layanan pelanggan, dan juga kita bisa memprediksi resiko yang ada. Selain itu juga ada Transportation Management System atau TMS, adalah perangkat lunak yang mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan optimasi transportasi barang dengan fungsi utamanya itu melakukan perencanaan pengiriman, yaitu menentukan rute, armada, dan biaya yang paling efisien. Eksekusi integrasi dengan penyedia jasa logistik untuk pelacakan dan bukti pengiriman, dan pembayaran. Audit dan pembayaran sebagai validasi invoice dan laporan biaya. Digital Twin. Nah, di sini Digital Twin adalah representasi virtual dari proses fisik, misalkan gudang, truk, pelabuhan untuk simulasi dan optimasi. Manfaatnya adalah untuk simulasi operasi freight itu untuk mengetahui dampak dari perubahan jadwal atau rute, pengujian skema baru. Kita bisa mengetes kebijakan pengiriman tanpa mengganggu operasi yang nyata sedang berjalan, dan pemeliharaan prediktif, yaitu prediksi kapan untuk kendaraan perlu dilakukan perawatan. Nah, adapun digitalisasi dalam freight ini tentunya tidak mulus berjalan. Pasti ada permasalahan-permasalahannya ya teman-teman. Di sini
mungkin salah satu atau tantangan yang dihadapi dalam permasalahan digitalisasi dan teknologi dalam manajemen fleet itu adalah infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang keduanya adalah biaya investasi awal yang tinggi untuk UMKM logistik, kesenjangan kompetensi SDM dalam mengoperasionalkan sistem digital. Selanjutnya adalah ancaman keamanan siber dalam perlindungan data, serta ketergantungan pada konektivitas dan sistem cloud yang digunakan dalam digitalisasi tersebut. Adapun solusi yang disarankan itu adalah melakukan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur digital sehingga bisa merata di berbagai wilayah di negara kita. Insentif atau subsidi digitalisasi untuk pelaku logistik kecil seperti UMKM, dan program pelatihan intensif bagi SDM logistik juga meningkatkan atau menetapkan standarisasi keamanan dan regulasi data logistik. Baik, seperti itu saja mungkin Pak Fajar. Saya kembalikan kepada Pak Fajar, silahkan. Baik, terima kasih Bu Meli atas pemaparan materi pada kesempatan kali ini terkait dengan digital dan teknologi dalam freight management. Jika saya ringkas, terdapat beberapa aspek yang bisa kita lihat dari sisi di mana penerapan digital dan teknologi dalam manajemen freight itu kita bisa melihat dari sisi manfaat seperti adanya efisiensi, transparansi, keamanan serta analisis data yang bisa kita gunakan lebih mudah dan bisa kita lakukan lebih cepat dengan adanya penerapan digital dan teknologi dalam manajemen freight. Meski begitu, terdapat tantangan berupa adanya biaya yang cukup tinggi, infrastruktur yang belum memadai, sumber daya manusia yang belum mumpuni, serta keamanan cyber itu sendiri. Nah, jika berdasar pemaparan tadi, terdapat solusi seperti kolaborasi, pelatihan, dan insentif dalam penerapan aplikasi digital dan teknologi dalam freight management itu sendiri. Baik, teman-teman, dari hasil pemaparan materi ini, kita akan coba buka diskusi terkait dengan materi ini. Mungkin sifatnya itu diskusi interaktif, yang mana nanti kita sifatnya dua arah bagi teman-teman yang akan ingin bertanya dan ingin memberikan jawaban atau sanggahan terhadap pertanyaan dari teman-teman dipersilahkan. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membuka tiga pertanyaan utama. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan siapa yang akan menjadi penanya. Ya, Pak Fajar, izin Pak. Saya pengen Baik, bertanya. siap Pak Ferry. Silahkan Pak disampaikan untuk pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Pak Fajar untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bumi atas pemaparannya terkait materi. Pertanyaannya, menurut kelompok C, manakala teknologi yang paling mendesak untuk segera diterapkan di sektor freight Indonesia itu seperti apa dan mengapa ya harus segera diterapkan? Mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yaitu mana teknologi yang paling mendesak untuk segera diterapkan di sektor freight Indonesia dan mengapa? Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan pertama yaitu menurut Anda manakah teknologi paling mendesak untuk segera diterapkan di sektor freight Indonesia dan mengapa? Coba jawab ya Pak. Oke, siap Pak Ridwan. Silakan Pak. Baik, jadi menurut menurut kami ya untuk teknologi yang paling mendesak itu untuk diterapkan di Indonesia itu TMS ya atau Transportation Management System, yaitu teknologi yang menurut kami itu sangat mendesak lah untuk diterapkan. Alasannya karena TMS ini dari sisi fragmentasi dan ketidakefisienan logistik di Indonesia yang sangat tinggi, ya, terutama di first mile dan last mile tentunya. Lalu juga TMS ini mampu mengoptimalkan rute
terus pemanfaatan kendaraan dan juga pemerosesan pesanan, sehingga ini dapat menurunkan biaya logistik yang notabene saat ini berkisar 14 sampai 23% dari PDB. Terus juga memungkinkan ya dengan TMS ini adanya integrasi digital antar shipper, carrier, dan konsumen, sehingga mampu mempercepat respon layanan dan transparansi pengiriman. Yang terakhir, dalam konteks geografis Indonesia yang kepulauan, tentunya TMS dapat memadukan data multimoda, laut, darat, dan udara untuk efisiensi jaringan. Itu mungkin apa jawaban dari kami, mudah-mudahan dapat diterima. Terima kasih. Oke, baik, Pak Ridwan. Terima kasih, Pak, untuk jawaban dari pertanyaan Pak Peri tadi. Teknologi apa sih yang paling mendesak diterapkan di sektor freight management saat ini? Yang paling pertama yaitu dari sisi transport management system ya Pak ya, atau TMS-nya. Di mana tadi Pak Ridwan melihat banyak sekali manfaat yang bisa diterapkan mulai dari first mile maupun last mile untuk dari sisi TMS. Untuk dari Pak Ferry, bagaimana Pak? Setujukah dengan yang disampaikan oleh Pak Ridwan, atau ada sanggahan atau ada tambahan, atau mungkin dari Ibu Meli, silahkan. Sebetulnya memang TMS itu kan merupakan satu sistem yang amat sangat membantu ya, apalagi dalam masa transformasi digital lah ya saat ini ya Mas Fajar ya. Tentu TMS bakal membantu banget untuk freight menurut saya sih. Karena kita juga dengan TMS bisa mengoptimalisasikan rute, ya pemanfaatan kendaraan yang ada gitu. Juga bisa mengintegrasikan kan antara si shipper, carrier dan kan dengan pelanggan juga dengan lebih cepat dan bisa terlacak dengan baik ya. Menurut saya seperti itu sih Mas Fajar. Siap. Ya Bu, saya juga setuju. Menurut saya memang TMS itu sendiri merupakan salah satu penerapan teknologi yang saat ini mungkin dari sifatnya itu tidak terlalu high tech, tetapi fungsi dan manfaat dari penerapan itu sendiri sangat memiliki banyak manfaat, tidak hanya dari sisi supply planning tetapi juga after service-nya maupun dari sisi analisis data maupun tadi balik lagi kepada manfaat itu sendiri dari sisi efisiensi serta keamanan dari konsep adanya implementasi Jadi, eh, hmm, penerapan digital teknologi. Oke, baik. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan kedua. Silahkan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oh, boleh Pak Fajar mau izin bertanya? Siap, boleh Pak Ridwan, silahkan. Ya, ini Dipersilakan ada pertanyaannya. pertanyaan nih, mau bertanya tentang penerapan penggunaan IoT ya. Kira-kira nih untuk penggunaan IoT ini yang sekarang banyak digunakan, itu resiko apa ya terkait penggunaan IoT dan bagaimana cara pengelolaannya? Mungkin bisa dibantu untuk itu, Pak. Makasih. Oh, baik, siap. Terima kasih Pak Ridwan untuk pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaannya. Penerapan digital teknologi itu kan tidak terlepas dari IoT, dari Internet of Things itu sendiri, dan bagaimana caranya sih untuk mengelola itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan ini dibuka forum Bapak atau Ibu, silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan risiko dari penggunaan IoT itu sendiri itu seperti apa dan bagaimana cara mengelolanya. baik. Ada yang mau menanggapi mungkin dari Pak Ferry Ricardo? Boleh, boleh, boleh. Boleh, mungkin aja terkait dengan Jadi risiko penggunaan pertanyaannya IoT, itu adalah resiko cara dari pengelolaannya ya. penggunaan IoT ya. Mungkin kita bisa Iya, Ya, bahas betul. bersama juga. mungkin sedikit ya dari saya ya, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan itu terkait dengan risiko penggunaan IoT atau cara mengelolanya itu yang pertama itu terkait dengan kebocoran data dan keamanan cyber. Dikarenakan perangkat IoT itu rentan terhadap peretasan
yang bisa mencuri atau merusak data operasional penting. Selanjutnya itu terkait dengan ketergantungan konektivitas. Kegagalan jaringan akan menyebabkan gangguan monitoring dan kontrol armada atau barang. Selanjutnya itu biasanya resikonya itu terkait dengan biaya dan kompleksitas yang integrasi. IoT perlu integrasi sistem yang matang agar tidak menimbulkan sistem silo seperti itu. Dan cara pengelolaannya sebenarnya penerapannya itu cyber security bisa melalui by design. Setiap perangkat IoT itu harus dilengkapi dengan enkripsi, autentikasi, dan pembaharuan firmware otomatis. Yang selanjutnya itu terkait dengan bangun redundansi sistem. Jika satu perangkat offline, data tetap dikirim dari sensor lain. Selanjutnya itu terkait dengan lakukan pelatihan pengguna dan audit keamanan secara rutin. Mungkin yang terakhir itu terkait dengan cara mengelolanya itu adalah gunakan cloud IoT platform yang kredibel dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, misalnya seperti ISO atau EIC 27001. Mungkin itu Pak Ridwan yang bisa saya kasih gambaran terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan terkait risiko dan dari penggunaan IoT dan cara mengelolanya. Mungkin itu ya Pak Fajar, Bu Mei, yang bisa saya share. Terima kasih. Baik. Oke, baik Pak Ridwan, terima kasih untuk tanggapannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Ridwan mengenai resiko pengguna itu sendiri. Mungkin kita melihat penerapan IT ini di zaman sekarang itu sudah bukan sesuatu hal yang tabu lagi atau bukan sesuatu hal yang jarang, tetapi memang hampir semua sektor lini bisnis menerapkan penerapan digitalisasi dan teknologi, tapi kadang kala kita juga abai terhadap sebenarnya sih resikonya itu sendiri apa. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ferry terkait dengan bagaimana sih mengelola resiko-resiko dari penerapan digital dan teknologi dalam fleet management itu sendiri, seperti cyber security dan desain, redundancy system, serta pelatihan pengguna dan audit keamanan itu sih yang paling penting. Karena dengan adanya proteksi, harapannya database kita, semua proses dan semua aktivitas kita di dunia digital logistik itu tetap aman serta tidak bocor. Seperti itu. Nah, mungkin dari diskusi ini saya sendiri mencoba ya Bu ya, ingin bertanya nih. Tadi kan kalau kita lihat penerapan teknologi paling minimum itu atau paling dasar atau paling mudah diterapkan itu yaitu dari sisi TMS. Di mana memang jika kita lihat TMS itu sendiri mulai dari yang sifatnya sederhana, as is sebagai tracking, maupun dari sisi TMS yang memang sudah high tech sifatnya. Nah, pertanyaan saya ini Bu, ini mungkin pertanyaan yang kemudian timbul ya dari diskusi hari ini. Apakah TMS itu sendiri bisa diadopsi oleh UMKM logistik? Karena kita melihat mungkin yang kita tahu bahwasanya teknologi itu diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Tapi untuk UMKM itu sendiri, apakah bisa menerapkan jika kita lihat misal dari sisi penerapan teknologi TMS? Dan bagaimana sih caranya? Itu sih Bu. Mungkin dari Bu Meli atau teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau ingin berpendapat terkait dengan apakah bisa UMKM menerapkan TMS, mungkin bisa belum hanya tidak hanya dari sisi menerapkan tetapi mengadopsi teknologi dari TMS itu sendiri. Terima kasih. Baik, saya coba jawab saja mungkin ya Pak Fajar ya. Jadi menurut saya TMS atau transportasi manajemen sistem itu amat sangat bisa ya diadopsi oleh UMKM logistik kita, baik logistik yang menengah ataupun kecil malahan ya. Karena memang itu amat sangat membantu dalam perjalanan logistik tersebut ya. Kita bisa menggunakan misalkan TMS yang berbasis cloud sehingga tidak memerlukan server fisik mungkin ya. Jadi hanya bisa seperti menyewa saja gitu per bulan, langganan per bulan dari cloud gitu ya. Juga mungkin untuk UMKM yang pemula dan kecil itu bisa menggunakan vendor lokal, itu kan ya.
Jadi kan kita bisa disesuaikan kebutuhannya juga kan vendor lokal tuh tidak akan terlalu biayanya tidak akan terlalu tinggi. Jadi misalkan hanya menyediakan fitur rute otomatis, tracking, invoice seperti itu saja mungkin ya dalam hal yang sederhana dulu mungkin dimulai dengan hal yang sederhana untuk UMKM. Dan juga untuk UMKM itu memang TMS ini akan memicu untuk kemauan daripada para UMKM itu untuk mengenal secara lebih dalam lagi atau mengenal sedikit saja sih nggak masalah ya. Masalah untuk digitalisasi literasi gitu ya. Jadi mereka kan mau nggak mau kan mempelajari itu. Teknologi itu seperti apa sih? Teknologi tentunya teknologi digital untuk bisa mempermudah pekerjaan mereka gitu. Kalau menurut saya sih begitu ya. Jadi TMS itu memang bisa digunakan ya, bisa digunakan secara optimal untuk UMKM itu sendiri. Seperti itu sih, Pak Fajar, menurut saya. Silakan yang lain, Oke, apalagi ada baik. yang Terima kasih tanggapi Bu mungkin. Meli atas tanggapannya terkait dengan adopsi TMS oleh UMKM logistik. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berpendapat lain nih, atau setuju, apakah setuju tidak setuju terkait dengan adopsi TMS di UMKM. Atau setuju saja bahwasannya di TMS itu sendiri mudah diadopsi tadi yang disampaikan oleh Bu Meli. Mungkin tidak harus memiliki tim IT yang high-tech atau yang bagaimana, tetapi bisa melalui vendor untuk proses development sehingga yang dibangun pun sesuai dengan kebutuhan UMKM masing-masing. Saya rasa sudah setuju sih Pak Fajar. Sudah ini Oke, baik. jawab. Oke, baik. Pak Ridwan, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan adopsi TMS itu sendiri, Pak? Setuju, Pak. Sangat setuju dengan eh, penerapan TMS itu ya. Walaupun tadi ada efek mungkin biayanya ya terkait kalau kita menggunakan vendor untuk penyediaannya ya. Tapi pada prinsipnya setuju, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk diskusi kita terkait dengan digital dan teknologi dalam freight management pada kesempatan kali ini, saya tutup. Jika saya rangkum tadi, pemanfaatan teknologi digital dalam freight management memiliki banyak manfaat. Salah satunya kita bisa melihat dari sisi efisiensi, transparansi, keamanan, serta analisis data dari selesainya proses operasional itu sendiri. Walaupun tidak terlepas dari tantangan serta kekhawatiran-kekhawatiran dari penerapan itu sendiri, tapi harapannya penerapan digital logistik bisa memberikan dan memberikan manfaat lebih terhadap perusahaan baik dari sisi efisiensi maupun produktivitas. Baik, saya tutup eh, proses diskusi pada kesempatan kali ini terkait dengan digital dan teknologi dalam freight management. Terima kasih atas pemaparannya Bu Meli, atas diskusinya Nah, Pak Ridwan, Pak Ferry. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Fajar, Terima Bu Pak kasih. Meli, Fajar, Terima kasih terima Pak Pak. Adi. kasih Bu Mi.